Wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan pada malam hari ini. Dan salawat berikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya yang kita hormati yaitu Al-Ustadz Dr. Adinata MAG dan juga teman-teman seperjuangan. Baik, saya Vera Siska. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yaitu yang berjudul Metodologi Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Melalui hadis, penjelasan terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran menjadi lebih rinci dan aplikatif. Di antara para ulama yang memiliki perhatian besar terhadap keaslian dan kehati-hatian dalam menghimpun hadis adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Oleh sebab itu, makalah ini mengulas biografi beliau, latar belakang penulisan kitab beliau, terus urgensinya, serta metodologi penyusunan dan sikap beliau terhadap perawi mudallis. Ibnu Khuzaimah bernama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 223 Hijriah di Naisabur, Khurasan. Sejak kecil, beliau telah tekun mempelajari Al-Quran dan hadis. Beliau dikenal sebagai sosok ulama cerdas, kuat hafalan, dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Guru-guru beliau antaranya ialah Imam Ishaq bin Rahawaih, Imam Bukhari, dan beberapa ulama besar lainnya. Karena keluasan ilmunya, beliau dijuluki Imam Al-A'immah, yaitu imam para imam. Karya beliau mencapai lebih dari 140 kitab, diantaranya kitab At-Tamhid dan Sahih Ibnu Khuzaimah ini. Para ulama menilai beliau sebagai hujjah ilmu yang sangat disegani di masanya. Selanjutnya, adapun latar belakang penulisan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah berawal dari keinginan beliau untuk menghimpun hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Judul asli dari kitab ini sebenarnya bukan Sahih Ibnu Khuzaimah, melainkan Al-Musnad As-Sahih Al-Muqtasar min Al-Sunan bin Naqal Al-Adl an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau istilahnya Sahih Ibnu Khuzaimah yang baru dikenal di kalangan ulama setelahnya. Jadi bisa disebut bahwa penamaan kitab ini bukan langsung Imam Ibnu Khuzaimah yang menamakannya. Selanjutnya, menurut sebagian pendapat, kitab ini juga merupakan ringkasan dari karya besarnya yang bernama Musnad Al-Kabir. Tujuan utama penulisan kitab beliau adalah menyajikan kumpulan hadis-hadis sahih dengan sanad bersambung dan perawi yang terpercaya. Selanjutnya yaitu urgensi. Kitab ini memiliki urgensi besar dalam studi hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkannya sebagai salah satu dari 10 kitab hadis besar yang dijadikan rujukan penting dalam penelitian sanad. Kitab ini menempati posisi istimewa setelah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun sebagian besar naskah aslinya hilang, bagian yang tersisa tetap memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Ibnu Khuzaimah dikenal sangat selektif, tidak memasukkan hadis yang diragukan kesahihannya dan menjadikan rujukan penting bagi ulama sesudahnya seperti Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar. Selanjutnya yaitu pada intinya dalam hal metodologi, Sahih Ibnu Khuzaimah disusun dengan pola tematik fikih, bukan urutan berdasarkan sanad. Ibnu Khuzaimah mengelompokkan hadis berdasarkan topik hukum seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, dan manasik. Di sana ada Ana screenkan bagaimana dalam kitab beliau. Total hadis yang terkumpul
total hadis yang terkumpul dalam kitab beliau mencapai lebih dari 3.000 hadis, terbagi ke dalam 7 kitab besar dan lebih dari 2.000 bab. Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya menggunakan metode dikte atau imla kepada murid-muridnya dalam penulisan yang ditandai dengan ungkapan ada di situ Ana screenkan juga qala Abu Bakar, yaitu aku mendiktekannya di berbagai bagian kitab beliau. Dalam menyeleksi hadis, beliau menetapkan kriteria ketat. Sanad harus bersambung, perawi tosikoh, serta tidak mengandung syadz atau illah. Bila ada keraguan, beliau menuliskan kalimat insaha al-khobar, atau jika hadis ini sahih sebagai tanda kehati-hatian ilmiahnya. Selanjutnya, selain itu, Ibnu Khuzaimah juga memberikan komentar langsung terhadap hadis-hadis yang ia riwayatkan melalui ungkapan qala Abu Bakar yang menjadi ciri khas karya beliau. Abu Bakar di sana itu disebut sebagai nama beliau sendiri. Komentar ini menunjukkan keahliannya tidak hanya sebagai penghafal hadis, tetapi juga sebagai ahli kritik sanad dan faqih yang mampu menafsirkan kandungan hukum hadis. Selanjutnya dalam pandangan terhadap perawi mudallis, yaitu Ibnu Khuzaimah ini bersikap kehati-hatian dan moderat. Beliau tidak menolak semua riwayat dari perawi mudallis, namun hanya menerima jika terdapat bukti pendengaran langsung atau tasrih as-sami atau penguat dari jalur lain yang sahih. Sikapnya sejalan dengan manhaj Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menekankan keterhubungan sanad secara jelas. Itulah pembahasan yang terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khuzaimah merupakan ulama besar yang berperan penting dalam menjaga kemurnian hadis melalui metodologi yang teliti dan kritis. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah menjadi pelengkap 2 kitab sahih utama sebelumnya, sekaligus memperlihatkan bagaimana seorang muhaddis menggabungkan kekuatan sanad, ketepatan matan, dan pemahaman hukum. Melalui karya beliau tampak bahwa metode beliau bukan hanya sekedar kompilasi hadis sahih, tetapi juga wujud keilmuan yang mengintegrasikan hadis dengan kajian hukum Islam. Baiklah, teman-teman, itulah presentasi dari saya. Baik, Ustadz. Itulah presentasi singkat, Ustadz. Baik. Silakan yang lain untuk ditanggapi. Ditampung dulu. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Ya, silakan ditunggu.
Mau tanya sedikit apa, Ustazah Vera? Ya, baik, Pak. Kitab hadis sahih itu yang kita kenalkan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan hari ini kita tengok ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya siapa yang berhak menetapkan, menamakan kitab Sahih itu? Terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Sedikit bertanya, Vera. Baik, silakan. Eh, di sini disebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah itu punya hadis-hadis yang kemudian beliau sahihkan gitu. Cuman di sini kami tidak menemukan tentang metodologi, tentang kriteria kesahihan yang ditetapkan oleh Ibnu Khuzaimah. Apakah sama metodologi yang dimiliki Khuzaimah dengan Bukhari seperti yang ada 5 yang kita ketahui bersama, atau Khuzaimah punya syarat-syarat dan kriteria tertentu lagi gitu. Apa standar sederhananya apakah istilah sahih dalam Sahih Ibnu Khuzaimah itu memiliki standar yang sama dengan sahih menurut Bukhari dan Muslim? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Silakan yang lain. Izin bertanya, Vera. Ya, oke, silakan. Apakah Ibnu Khuzaimah menerima hadis mu'an'an tanpa syarat sama seperti Imam Muslim? Saja. Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jawab satu-satu dulu, Ndak Fer. Nanti dipikirin. Ya, baik-baik. Baik, Ustadz, Ana izin menjawab pertanyaan dari Ustadz Abdul Munzir. Dari beberapa jurnal yang Ana baca, tadi pertanyaannya kitab hadis, siapa yang menetapkan hadis sahih tersebut, gitu kan, Pak, gitu. Jadi yang Ana baca kalau Sahih Ibnu Khuzaimah ini, beliau itu memiliki standar menetapkan kesahihan tuh dengan pendapat sendiri gitu. Ada beberapa hadis yang menurut beliau itu sahih, lalu beliau cantumkan di dalam kitab beliau gitu. Sehingga beliau juga tapi berdasarkan beberapa penilaian tentang hadis tersebut. Jadi beliau itu memberikan karena menurut penilaian beliau hadis-hadis di dalam kitab beliau tersebut memenuhi syarat kesahihan, tapi menurut beliau sendiri, Pak, gitu. Bagaimana, Pak? Ya, maksud saya itu siapa yang berhak menetapkan? Siapa yang berhak menetapkan hadis? Apa kitab hadis itu dikatakan sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu kan? Memang kita jarang orang mendengar kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini. Apakah dia menetapkan itu? Apakah bisa diterima apa? Dia menamakan dirinya kitab Sahih, apakah bisa diterima atau tidak oleh para hadisin ini? Itu aja. Oh ya, baik, Pak. Dari awalnya sebenarnya kan beliau tidak menamakan kitab hadis beliau itu kan Sahih Ibnu Khuzaimah, Pak. Jadi yang menetapkan itu adalah ulama-ulama setelahnya, Pak. Jadi sebelumnya Ibnu Khuzaimah ini tidak menyebut kitabnya itu dengan nama Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi dari ulama-ulama setelahnya lalu merujuk ke kitab beliau, lalu ditetapkanlah oleh ulama-ulama setelahnya bahwa kitab beliau disebut Sahih Ibnu Khuzaimah, disebut Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, seperti itu, Pak. Sepertinya ulama-ulama yang merujuk ke kitab beliau setelahnya,
Kan tadi dijelaskan juga bahwa nama asli dari awal kitab beliau itu bukan Sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti itu, Pak. Sepertinya pendapat melalui ijtihad para ulama setelahnya gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau dia masuk kitab Sahih, mengapa dia tidak dimasukkan dalam Kutubus Sittah begitu kan? Yang 6 itu. Oh, kenapa tidak dimasukkan ke dalam Sita? Karena ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya itu. Yang ada 6 itu, ada 7, 6 kan? Namun dia tidak masuk dalam 6 atau 7, apa itu? Kutubus Sittah itu. Kenapa tidak masuk dalam Kutubus Sittah? Mungkin ada beberapa kriteria di dalam kitab Kutubus Sittah itu, yang dimana kitab Sahih Ibnu Khuzaimah itu gimana ya? Ada beberapa alasan ilmiah alasan tertentu sepertinya, Pak, kenapa tidak masuk ke dalam Kutubus Sittah gitu. Karena mungkin ada beberapa kitab yang memiliki apa namanya tuh lebih dulu gitu urutannya gitu daripada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah gitu. Bagaimana, Pak? Mungkin nanti Ustadz bisa menambahkan, Pak, jawabannya. Oke, lanjutkan. Baik, Pak. Pertanyaan kedua tadi dari Ustadz Muzaki ya? Iya, ini Ustaz. Apa metodologi Bukhari sama dengan Ibnu Khuzaimah? Baik, coba saya jawab. Ana jawab, Ustaz. Sebenarnya keduanya sama-sama dalam metodologi, dalam hal metodologi, yaitu mereka hanya menerima hadis bersanad yang bersambung. Terus semua perawi harus siqoh. Terus menolak hadis yang cacat. Tadi disebutkan juga. Terus mengedepankan penilaian sanad. Tujuan utamanya itu menghimpun hadis-hadis sahih sebagai hujjah syar'i. Itu sama gitu. Hanya saja mungkin ada perbedaan. Kalau Imam Bukhari sangat ketat harus istisal sanad. Perawi siqoh dan perawi pernah bertemu langsung atau liqo gitu. Sedangkan Ibnu Khuzaimah cukup yakin bahwa perawi mungkin bertemu tanpa bukti liqo langsung gitu. Selanjutnya kalau Imam Bukhari melakukan verifikasi sangat detail termasuk urutan pertemuan dan hafalan perawi. Kalau Imam Ibnu Khuzaimah cenderung lebih percaya pada penilaian siqoh secara umum tanpa terlalu rinci pada aspek liqo tadi. Terus selanjutnya Imam Bukhari sangat selektif juga terhadap redaksi hadis dan menolak yang sedikit saja bermasalah. Sedangkan Ibnu Khuzaimah tidak seketat Bukhari dalam aspek matan, meskipun tetap meneliti kejanggalan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Imam Bukhari menyusun Al-Jami' Al-Sahih, yaitu hadis sahih dalam semua bidang, akidah, hukum, akhlak, tafsir gitu. Sedangkan Ibnu Khuzaimah kumpulan hadis yang beliau anggap sahih saja gitu, namun belum tidak mencakup seluruhnya itu. Mungkin itu Ustadz Muzaki bagaimana? Baik Ustaz Zafir. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Ustazah Jannah. Apakah Ibnu Khuzaimah menerima hadis mu'an'an? Ya, Ibnu Khuzaimah menerima hadis mu'an'an, yaitu menerima hadis mu'an'an asalkan menurut syarat tertentu. Tapi beliau tidak menerima semua hadis mu'an'an itu secara mutlak, ada batasan dalam penerimaannya. Seperti itu, Ustazah Jannah.
jawaban dari Ana. Ada beberapa yang menjadi tolak ukur dari Ibnu Khuzaimah, batasan ilmiah dalam penerimaan hadis mu'an'an. Bagaimana Ustazah Jannah? Iya, baik. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan, disilahkan. Atau bisa sedikit lagi saya tambahkan, Ibnu Khuzaimah itu menerima hadis mu'an'an itu dengan syarat yang pertama para perawinya adil dan sikoh. Yang kedua mereka hidup sezaman dan mungkin bertemu. Tiga, tidak ada tanda pemutusan sanad. Empat, tidak berasal dari perawi mudalis kecuali dengan penegasan mendengar langsung tadi. Baik, itulah tambahan dari Anda. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Gimana? Izin Ustazah Vera. Iya, disilakan. Setelah Ana mendengar tadi penjelasan dari Vera mengenai kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini, kan dia menghimpun hadis-hadis sahih gitu. Kurang lebih sama-sama Bukhari dan Muslim, sama-sama menghimpun hadis sahih. Hanya saja metodologinya sedikit berbeda. Bukhari dan Muslim mungkin lebih ketat, bahkan yang paling ketat itu dikenal Bukhari dan yang kedua itu Muslim. Khuzaimah ini di bawahnya gitu. Lalu kalau untuk kita pembelajar hadis ataupun siapapun lah, otomatis orang itu akan melihat siapa yang paling tinggi lah gitu kan, atau belajar tuh nggak nanggung-nanggung gitu, harus ke yang lebih lah seperti Bukhari dan Muslim. Lalu kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini apa keistimewaannya gitu, sehingga kita juga mau gitu sebagai daya tariknya atau keistimewaannya gitu. Sementara dia kan nggak segimananya Bukhari dan Muslim gitu. Kurang lebih seperti itulah Ustazah Vera. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Hana. Kalau dari yang Ana baca, mungkin keistimewaannya tersendiri gitu ya kan. Di mana Ibnu Khuzaimah itu menetapkan hadis yang menurut beliau sahih, dan hadis tersebut ada yang tidak terdapat di Sahihain gitu, di kedua kitab hadis besar tersebut. Jadi mungkin bagi kita akademisi gitu, termasuk sesuatu yang menarik untuk dikaji gitu. Kenapa Ibnu Khuzaimah itu sampai melihat menilai hadis itu sendiri gitu, menilai hadis tersebut sahih menurut beliau sendiri, seperti itu. Mungkin seperti itu, Hana. Intinya kayak beliau itu membangun penilaian sahih itu secara sendiri, rasional gitu, menurut beliau sendiri gitu. Mungkin itu jawaban dari Ana, mungkin nanti bisa Ustaz tambahkan. Baik, Ustazah Vera, syukron. Afwan. Aku ingin menanggapi. Iya, boleh. Bertanya. Jadi kan semisal menurut beliau hadis itu sahih. Sedangkan menurut Imam Bukhari dan Muslim juga sahih. Sama-sama sahih nih. Tetapi beliau kan mendefinisikan sahih itu menurut beliau, pendapat beliau sendiri. Tapi hadisnya sama-sama begitu. Jadi kalau semisal hadisnya sama tapi cara menanggapi kesahihannya itu berbeda, tapi kan intinya hadis di dalam kitab itu sama-sama hadisnya.
Jadi tidak ada perbedaan dong di dalamnya gitu. Kalau misalnya nggak ada perbedaan, berarti nggak istimewa dong. Maksudnya nggak beda dong sama kitab yang lain, isi hadisnya. Berarti menurut Ana itu bukan kelebihan atau keistimewaannya. Tapi dari, oh iya oke. Apa tadi sama dengan Sahihain itu? Ya, kan misalnya Hadis yang beliau Huzaimah itu kan menilai suatu hadis itu sahih menurut pendapatnya sendiri kan? ya, tapi hadis itu nggak ada di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu ada Oh. cantumkan bahwa contoh hadis yang sama. Misalkan innamal a'malu binniyat. Itu ada di hadis Ibnu Khuzaimah dan ada di hadis Sahih Bukhari dan hadis Muslim. Tetapi ada hadis-hadis yang menurut beliau sahih, tapi tidak terdapat di dalam kedua sahihain itu gitu. Tapi yang hadis tentang niat tadi sama gitu. Hadis itu termasuk sahih karena ada di sahihain ke Bukhari dan juga Muslim gitu. Di halaman berapa? Ada contohnya, misal di kitab Kan Bukhari dan screenshotnya Muslim nggak ada, tapi di kitab beliau ada. Di halaman 13 makalah itu ada cantumkan screenshot diwajibkan mengandalkan niat wudhu dan mandi. Itu penjelasan ada di atasnya. Bagaimana Tiara? Mungkin nanti bisa dilengkapi jawabannya oleh Ustaz atau diluruskan oleh Ustaz. Atau ada teman-teman yang ingin menanggapi, teman-teman silakan. Ada yang lain? Oke, boleh izin Ustaz. Ini Ana bacakan sedikit Ustaz tentang yang tadi. Oke, jadi beliau itu membandingkan hadis-hadis dalam kitab ini dengan dua kitab paling sahih, yaitu Sahihain tadi, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jika hadis yang sama ditemukan dalam salah satu atau keduanya, maka afwan, ini lebih ke yang mentahqiq kitab beliau, bukan Ibnu Khuzaimahnya. Afwan. Oke, cukup Ustaz. Ya. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Ustadz akan menanggapi. Baik. Memang tidak sebanyak referensi jika menjelaskan kitab-kitab yang lain ya. Mungkin tidak terlalu banyak yang meneliti kitab Sahih Muslim ini sampai kepada kita dibandingkan dengan kitab-kitab yang menganalisis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab 6 yang lainnya. Pertama dulu kita ingin lihat, dulu pernah kita sampaikan bahwa para ulama dalam mengkritik para perawi hadis itu terbagi kepada 3 manhaj. Ada manhaj mutasaddid, ada manhaj mu'tadil, dan ada manhaj mutasahil. Kelompok ulama yang mutasaddid itu sangat ketat dalam menilai perawi. Bagi mereka sulit untuk menilai perawi itu adil dan mudah menilai dengan penilaian jarak. Itu yang mutasaddid. Nah, siapa mereka? Generasi pertamanya ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian dilanjutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian setelah itu ada Yahya bin Ma'in, ada Ahmad bin Hanbal, bukan, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, sampai kepada An-Nasa'i, itu kelompok yang mutasaddid. Kemudian kelompok yang mu'tadil diawali dengan Sufyan Sauri. Kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi yang selepel atau satu angkatan dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang wafat 198. Kemudian setelah itu dari kelompok Mu'tadil ada Imam Ahmad bin Hanbal,
ada Imam Bukhari, ada Imam Daruqutni pada sebagian penilaian. Kemudian kelompok mutasahil. Nah, ini mutasahil termasuk kelompok yang sangat mudah menilai para perawi itu adil, tapi sulit menilai kenajarah. Berbeda dengan kelompok yang mutasaddid. Nah, sekarang Ibnu Huzaimah ini berada pada level apa? Pada manhaj apa? Nah, Ibnu Huzaimah ini itu banyak yang mengkategorikan termasuk ulama yang sebenarnya mutasahil. Diikuti oleh para muridnya, diantaranya Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Hibban diikuti pula oleh Al-Hakim An-Nisaburi yang wafat 405, yang menulis kitab Al-Mustadrak. Nah, kebanyakan ulama-ulama yang hidup pada abad keempat atau 300-an itu lebih banyak menerapkan metode mutasahil. Mudah untuk menilai adil, tapi sulit untuk menilai kenajarah. Nah, walaupun dalam pemaparan tadi, dalam penelitian para ulama memang banyak yang menilai Ibnu Huzaimah ini sepertinya sangat ketat. Tapi ada juga yang menilai Ibnu Huzaimah ini pada level atau pada manhaj mu'tadil. Nah, antara mu'tadil dengan mutasahil. Dari perbedaan manhaj itu saja, itu bisa menggambarkan tentu hadis-hadis yang dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah akan lebih banyak dibandingkan dengan hadis yang dinilai sahih oleh ulama lain seperti Imam Al-Bukhari yang sangat ketat dalam memberikan kriteria kesahihan. Nah, seperti yang kita bicarakan, Ibnu Huzaimah tidak sampai seketat itu. Otomatis hadis yang dia nilai sahih akan lebih banyak dibandingkan dengan ulama-ulama lain. Nah, begitu juga nanti ketika kita mendiskusikan Ibnu Hibban, itu lebih longgar lagi. Nah, lebih longgar lagi karena dia memang berguru kepada Ibnu Huzaimah. Nanti kan akan kita temukan metode yang sangat longgar dari Ibnu Hibban itu, yang menurut sebagian juga diambil dari metode gurunya Ibnu Huzaimah, itu adalah mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul. Nah, itulah yang menyebabkan Sahih Ibnu Hibban itu lemah, dan metode ini pendirinya juga dinukilkan atau sejalan dengan gurunya Ibnu Huzaimah. Tapi yang paling kentara menerapkan penilaian hadis, mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul itu adalah Ibnu Hibban. Cuman perawi yang majhul itu baru diterima sebagai hadis sahih dengan syarat-syarat tertentu pula. Bukan sembarangan saja. Di antara syaratnya itu bahwa murid dari perawi yang majhul itu adalah orang-orang yang thiqah. Karena dalam pandangan Ibnu Hibban yang diambil dari gurunya, kalau seorang perawi yang tidak dikenal memiliki murid-murid yang thiqah, maka ini menunjukkan bahwa gurunya yang tidak dikenal itu juga orang yang thiqah. Ada seorang perawi yang thiqah tidak akan mau memberikan hadis kecuali dari guru-guru yang thiqah pula. Nah, jadi dengan begitu kelompok Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim itu adalah kelompok yang mutasahil. Otomatis akan lebih banyak hadis yang mereka nilai sahih dibandingkan dengan hadis pendahulunya. Nah, kemudian lagi Ibnu Huzaimah ini berprinsip dia menuliskan hadis yang belum dituliskan dalam kitab mereka oleh ulama sebelumnya. Nah, cuman dia punya ciri khas tertentu. Di samping dia meneliti sanad menurut kriteria dia dalam menilai sahih, dia juga harus menghubungkan makna hadis itu dengan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang lain. Nah, sehingga dia bisa beristihad, hadis ini layak di bab ini. Nah, jadi itulah gambaran umum dari Sahih Ibnu Huzaimah ini. Barangkali tadi sudah banyak panjang lebar ya dijelaskan. Apa pertanyaan pertama tadi? Coba diulang lagi. Kenapa kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tidak masuk ke dalam Kutubus Sittah, Ustaz? Lebih tepatnya seperti itu. Oh ya, barangkali sudah terjawab karena
kelonggaran kriteria oleh Ibnu Huzaimah yang diikuti oleh muridnya Ibnu Hibban itu. Nah, kemudian yang kedua, karena hadis yang dia masukkan ke dalam kitabnya itu hadis-hadis yang notabene belum dimasukkan ke dalam kitab sebelumnya. Itu Ibnu Huzaimah. Nah, begitu juga nanti Ibnu Hibban kenapa tidak masuk dalam kitab yang 6, kitab 9? Karena Ibnu Hibban itu menyesuaikan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak dikenal, majhul. Majhul itu ada dua, ada majhulul ain, ada majhulul hal. Kalau majhul ain itu seorang perawi yang tidak dikenal dalam arti tidak ada penilaian jarawat ta'dilnya dan dia hanya memiliki satu orang murid saja. Itu namanya majhul ain. Sementara majhulul hal itu perawi yang tidak dikenal, tidak ada penilaian jarawat ta'dil, tapi muridnya lebih dari satu. Itu saja bedanya. Nah, jadi dalam pandangan Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, perawi yang majhul itu dengan syarat-syarat tertentu, di antara itu tadi, muridnya adalah orang-orang yang sikoh. Nah, kemudian penilaian majhul itu tidak ada dalam penilaian ulama kritik, walaupun ada dalam penilaian masyarakat umum. Jadi dalam ilmu jarh ta'dil, ulama kritik itu, ulama penilai itu ada dua macam. Ada ulama penilai dari kelompok ulama, nah, seperti yang kita sebutkan tadi, Syu'bah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Ibnu Yahya bin Ma'in. Nah, itu ulama kritik. Tapi ada kritik yang bersumber dari masyarakat umum. Karena kalau kita logikakan sekarang, umpamanya ada seorang pelajar yang kuliah di ilmu hadis. Ya kan? Bagaimana penilaian pelajar ini? Apakah dia orang yang berilmu tentang ilmu hadis atau tidak? Kalau masyarakat umum menilai, oh ini orangnya orang yang menguasai ilmu hadis. Masyarakat umum, apa sebab? Karena dia kuliah di ilmu hadis. Ini contoh. Tapi kalau dosen yang menilai belum tentu. Nah, ya kan? Ibarat seperti itulah. Jadi ada penilainya itu ulama kritik, ada penilainya masyarakat awam. Makanya dimaksud majhul itu adalah tidak ada penilaian dari para ulama kritik. Nah, bukan masyarakat awam. Nah, itu maksudnya. Nah, itu barangkali secara umum kenapa tidak masuk ke dalam kitab yang 6, kitab yang 9. Pertama, jumlah hadisnya yang sedikit yang seolah-olah hanya mencantumkan hadis yang belum tercantum pada kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, Ibnu Huzaimah ini dari sisi manhaj, penilaian para perawi termasuk ulama yang longgar atau mutasahil. Nah, itu kira-kira. Apalagi yang lain? Perbedaan metodologi Sahih Ibnu Khuzaimah dengan kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, Ustaz Muzaki. Nah, perbedaannya kentara dari penjelasan sebelumnya. Jangankan Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud pun itu masih memakai para perawi dari murid-murid para ulama al-muqsirin sampai pada level ketiga, bahkan sampai level keempat. Siapa namanya? Ibnu Majah itu bahkan sampai pada level terakhir. Bahkan level terakhir itu ada yang dianggap sebagai pendusta. Hanya saja dalam kitab yang 6 itu tidak satu pun hadis yang disepakati untuk ditinggalkan. Yang ada yang diperselisihkan. Maka Ibnu Majah pun tetap memasukkan dalam kitab hadisnya selagi hadis itu tidak disepakati di kalangan para ulama untuk ditinggalkan. Tapi dia menganggap hadis ini masih bisa diamalkan walaupun dhaif, bisa sebagai pendukung, tabi, sahid atau sebagai mufassir hadis yang sahih, itu dia dipakai. Walaupun perawinya begitu dhaif. Cuman yang dhaif pada Ibnu Majah itu jumlah tidak terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak. Dari sekitar 4.000-an hadis yang ada dalam Sunan Ibnu Majah, itu hanya sekitar 1.000 lebih
yang tidak ada matanya dalam kitab-kitab sebelumnya. Dari yang 1000 itu hanya beberapa hadis saja, sekitar 99 kalau tidak salah, yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak. Tapi oleh Ibnu Majah itu dipakai karena ada kriteria tertentu. Karena kitabnya adalah kitab sunan, bukan kitab sahih. Nah, di situ bedanya kitab sunan dan kitab sahih. Nah, jadi Syekh Uzaimah pun juga tidak menerapkan mengambil para perawi yang ada pada tabaqat pertama dan kedua saja, tidak. Tapi pertama, kedua, ketiga, itu juga diambil. Yang mengambil perawi level pertama itu hanya Bukhari. Yang mengambil perawi pada tabaqat pertama, kedua itu hanya Imam Muslim. Itulah kekhususan dua syaikhat ini, Bukhari dan Muslim. Ibnu Uzaimah tidak sampai seketat itu. Nah, itu kira-kira. Baik, apa lagi? Satu lagi Ustaz, apakah bagaimana Ibnu Khuzaimah menerima hadis Mu'an'an Ustaz? Mu'an'an. Nah, Ibnu Uzaimah itu menerima hadis Mu'an'an, bahkan dia yang diriwayatkan oleh para perawi yang mudallis dengan syarat ada pernyataan dari perawi yang Mu'an'an itu atau yang mudallis itu dia memang menerima langsung dari guru yang dia sampaikan dengan lapas Mu'an'an itu. Kalau tidak ada, dia kembali kepada kaidah umum. Nah, jadi perawi kalau kaidah umumnya begini. Hukum asal dari periwayatan Mu'an'an itu adalah munqati'. Hukum asalnya begitu. Jadi setiap periwayatan Mu'an'an hukum asalnya terputus kecuali terpenuhi 3 syarat. Nah, syarat yang pertama, perawi yang meriwayatkan dengan lapas Mu'an'ana itu adalah orang yang thiqah. Itu syarat pertama. Dia orang yang thiqah, berarti adil dan dabit. Yang kedua, perawi itu memang tercatat sebagai guru dan murid dengan guru yang dia menerima hadis. Dia sering bermulazamah, tidak peduli apakah lama atau sebentar. Yang penting guru yang dia meriwayatkan hadis darinya dengan lapasan itu memang gurunya. Nah, dan syarat yang ketiga, periwayatan Mu'an'an bisa dikatakan bersambung kalau perawinya itu bukan seorang mudallis. Kalau salah satu dari yang 3 ini tidak terpenuhi atau semuanya, maka periwayatan Mu'an'ana kembali kepada hukum asalnya, itu terputus. Munqati'. Maka oleh Ibnu Huzaimah, periwayatan Mu'an'ana atau juga periwayatan oleh seorang mudallis, dia bisa menerima apabila ada pernyataan dari si perawi ini bahwa dia berguru langsung kepada guru yang dia sampaikan itu. Nah, itu yang menjadi patokan oleh Ibnu Uzaimah. Kalau ada bukti yang menyatakan bahwa dia menerima langsung dari gurunya, walaupun dia sampaikan dengan lapas an atau mu'an'ana, itu bisa diterima. Nah, itu ya kira-kira. Itu yang menjadi stressingnya di situ. Baik, ada lagi? Kalau persyaratan umum itu bersama dengan yang lain, dia mensyaratkan ittisalus sanad. Nah, kemudian perawinya adalah thiqah, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Itu sama dengan yang lain, kira-kira begitu. Cuman kelebihannya juga kitab ini penempatan hadisnya itu sangat memperhatikan makna, kesesuaian dengan makna yang dikandung oleh hadis dengan bab yang dia susun. Nah, itu diantara kelebihannya. Itu merupakan suatu ijtihad tersendiri
dari Ibnu Huzaimah. Itu ya, barangkali ada lagi. Ada lagi teman-teman atau sudah cukup? Sepertinya cukup kayaknya. Seperti sudah cukup Ustaz. Sudah cukup? Izin bertanya Ustaz. Ya. Untuk penamaan kitab-kitabnya itu siapa yang berhak menamakannya, Sahih kah atau Sunan begitu Ustaz? Apakah ada ulama yang menetapkan atau yang langsung menulis kitabnya itu imam-imam yang menulis kitabnya Ustaz? Ya. Kembali kepada apa nama yang dibuat oleh Ibnu Huzaimah terhadap kitabnya. Coba pengkalan diulang kembali. Bentar Ustaz. Nama aslinya tadi Muktasar, apa panjangnya? Ini dia. Ada di makalah itu halaman berapa tadi ya? Siapa nama aslinya? Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah Al-Sulami An-Nisaburi. Itu nama aslinya. Nama aslinya Ustaz. Oh ini Ustaz, namanya Ustaz Al-Musnad As-Sahih Al-Muqtasar min Al-Sunan bin An-Naql Al-Adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi namanya adalah Al-Musnad. Al-Musnad As-Sahih. Nah, itu penamaan langsung dari Ibnu Huzaimah. Kalau dia akan namakan dengan Musnad, itu artinya apa makna kita Musnad itu? Kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad, Ustaz. Berdasarkan, iya. Ya, seharusnya berdasarkan nama sahabat. Ustaz. Tapi dalam kitabnya ini ada dimulai dengan Kitabul Wudu dengan mencantumkan sebanyak 231 bab. Lanjut Kitabul Shalah, Kitabul Imamah fi Shalah, Kitabul Jum'ah, Kitabul Shaum, Kitabul Zakah, Al-Manasik. Nah, seharusnya ini lebih tepat kepada kitab Sunan. Tapi dia menamakan kitab Musnad. Kalau dari judulnya sepertinya tema-temanya ini adalah kitab Sunan. Apa alasan dia mengatakan kitab Sunan? Ada pemakalah? Kalau di sini nggak ada Ustaz. Mungkin karena ini Ustaz katanya karena Sahih Ibnu Khuzaimah bukanlah karya tunggal yang berdiri sendiri, melainkan versi ringkas dan terpilih dari kumpulan-kumpulan hadis sahih yang lebih lengkap yang pernah beliau himpun dalam kitab aslinya Ustaz, kitab sebelumnya. Ya, memang kitab ini ringkasan-ringkasan Musnad itu. Cuman apa alasan dia mengatakan kitab Musnad ini harus belum ketemu ini. Ibnu Hajar juga menyebut sebetulnya kitab ini yang sampai kepada kita itu hanya 1/4 saja. Kalau dilihat dari kitab dalam Maktabah Semila, dia hanya ada sampai
kitab Kitabul Manasik, dari kitab wudu atau kitab Muqaddimah, Kitabul Wudu, Kitabul Shalah, Kitabul Imam Shalah, Al-Jumu'ah, As-Shaum, Az-Zakat, dan Manasik. Jadi Ibnu Hajar memang memberikan komentar kitab Syekh Ibnu Huzaimah ini itu yang ditemukan sampai pada masa beliau hanya 1/4 saja. Tidak semuanya. Berarti ada yang sudah hilang. Itu komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, namun bagi yang tersisa yang 1/4 itu tetap memiliki nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menilai kesahihan hadis. Nah, ini belum ditemukan. Kenapa dia memberikan nama kitabnya dengan kitab Musnad? Tapi anak baca di sini Ustaz, anak cari coba searching tadi. Katanya Ibnu Khuzaimah menyebut kitabnya Musnad karena seluruh hadis yang dimuat bersanad bersambung hingga Rasulullah atau muttasil, bukan karena penyusunannya berdasarkan nama sahabat, katanya Ustaz. Oh. Berarti bukan musnad dalam arti kitab musnad. Ya. Itu bisa jadi begini. Kata musnad itu kalau dikatakan hadis musnad, nah, itu adalah hadis yang marfu' dan hadis bersambung. Nah, kan ada hadis yang muttasil, ada hadis yang marfu'. Kalau dikatakan hadis itu marfu', itu dari sisi penyandarannya disandarkan kepada Nabi. Mungkin dia perkataan Nabi, mungkin dia perbuatan Nabi, atau dia ketetapan Nabi. Itu disebut dengan marfu'. Tapi hadis yang marfu' belum tentu muttasil. Bisa jadi ada keterputusan sanad. Nah, apabila hadis marfu' itu sudah dijamin kemuttasilannya, menurut persyaratan orang yang menilai, maka dengan terpenuhi dua syarat ini, dia marfu' dan muttasil, itu adalah musnad. Itu yang hadis musnad. Nah, bisa jadi itu maksud dari Ibnu Huzaimah mengatakan hadis musnad, bahwa hadis yang dia cantumkan dalam kitabnya ini, menurut penilaian dia, adalah hadis yang marfu' lagi muttasil. Atau semuanya hadis musnad. Nah, kemudian dia susun berdasarkan bab-bab fikih, karena dia juga ahli fikih. Nah, sebenarnya itu yang paling mendekati. Kenapa dia namakan kitabnya musnad, sementara penyusunannya tidak berdasarkan urutan nama sahabat. Seperti Musnad Imam bin Hanbal. Berarti penamaan musnad itu merujuk kepada kualitas hadis yang dia maksud. Muttasil, kemudian marfu'. Nah, kira-kira begitu penjelasannya itu. Baik. Apalagi kira-kira tentang Musnad Ibnu Huzaimah? Masih ada? Jadi Ustaz, kalau dalam makalah Ustazah Pera tidak ada penyebutan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, itu apakah perlu coret itu atau tidak dipakai? Mana itu? Dalam makalah ini ada sebutnya ada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kesimpulan salah. Apakah itu dicoret atau diganti dengan kata musnad saja? Gimana pemakalah? Kalau dicoret, itu udah penamaan dari ulama-ulama setelahnya, Pak. Tidak dari pemakalah, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kita tergantung kayak mana tadi. Kalau misalkan kita coret, ulama
Setelah itu udah nyebut itu Sahih Ibnu Khuzaimah, meskipun Ibnu Khuzaimah tidak menyebut itu Sahih Ibnu Khuzaimah, Pak, gitu. Udah gelar gitu loh, Pak, digelar gitu. Kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu, karena ada sahih-sahihnya gitu, digelari jadi Sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti itu sih, Pak, yang saya pahami. Terus kayak mana mau mencoret, Pak, udah. Itu judul dari Ustadz juga, metodologi Sahih Ibnu Maksudnya Khuzaimah. gini, tadi kalau kita kan S2 ini sudah bisa mengkritik atau apa, meneliti kan, sama dengan Indah bilang tadi, siapa sih yang berhak menentukan penyebutan kitab Sahih itu, sama dengan saya bilang awal tadi. Kalau misalnya hanya sebut musnad, kita sebagai pemakainya nggak usah kita buat apa kitab Sahih apa, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Nanti orang bingung pula nanti apanya. Nah, orang tahu cuma dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu aja. Baik. Kira-kira sama enggak musnad dengan sahih? Apakah semua musnad itu sahih? Maksudnya hadis musnad? Tidak, Ustadz. Apa bedanya? Ketersambungannya kalau mungkin ketersambungan sanadnya Ustadz, kalau sampai ke Rasulullah nggak tahu sih Ustadz, bisa disebut sahih gitu. Seperti Ya, belum tentu. Karena persyaratan hadis sahih itu 5. Dia mesti ittisalus sanad, perawinya dhabit, perawinya adil, tidak ada sas, tidak ada ilat. Nah, yang dikatakan musnad itu hanya terpenuhi 2 syarat saja. Pertama, penyandarannya kepada Nabi. Yang kedua, itu mutasil. Belum tentu musnad itu sahih. Sebab ada aspek-aspek lain untuk menilai kesahihan sebuah hadis. Di antaranya ada saz. Nah, saz itu kejanggalan, baik pada matan ataupun pada sanad. Atau mungkin ada ilat, dan tersembunyi. Apa contohnya? Ketika seorang perawi, kalau dilihat dari biografinya, dia memang berguru kepada guru yang disebut dalam riwayat itu, dalam riwayat hadis itu. Dan dia memang bermulazamah dengan guru yang dia sebutkan. Tapi oleh ahli kritik, mungkin menemukan indikasi lain. Namanya begini. Hadis yang satu ini ilustrasi ya. Hadis ini disampaikan oleh sang guru ketika dia berada di Baghdad. Dan si Fulan ini, itu dia sudah pindah ke Baghdad saat guru ini sudah menyampaikan, ketika guru ini menyampaikan hadis. Atau dia tidak sedang berada di Baghdad. Ada bukti-bukti lain. Walaupun memang sah sebagai gurunya. Tapi ketika guru ini menyampaikan hadis itu, dia tidak berada di tempat. Itu namanya ilat. Yang tahu hanya ulama kritik, ahli ilal. Nah, atau mungkin ada saz. Nah, jadi ilat banyak macamnya. Bisa jadi dalam bentuk ketidakbersambungan itu walaupun zahirnya bersambung. Atau dalam bentuk kesalahan penulisan nama. Nah, sehingga berubah orangnya. Ada yang menulis Abdullah bin Dinar. Betulnya bukan Abdullah bin Dinar. Tapi nama lain namanya Abdullah bin Dinar. Kemudian ada Ibnu Dinar yang lain. Itu juga bisa ilat. Atau ada sas. Mungkin pada matan. Nah, jadi penamaan musnad itu oleh penulisnya itu merujuk kepada 2 sifat tadi. Penyandarannya kepada Nabi, kemudian dia melihat semua periwayatannya bersambung kepada Nabi. Tapi perihal apakah perawinya adil atau dhabit belum tentu. Atau ada ilah atau tidak belum tentu, mesti ada penelitian lagi. Nah, maka penamaan sahih itu penilaian ulama lain. Ulama lain menilai bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah itu terpenuhi syarat yang 5 tadi, sehingga dikatakan as-sahih. Sahih Bukhari pun juga bukan namanya Jami' Sahih awalnya.
Al-Musnad juga kan? Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Nah, kan begitu. Jadi setiap nama dan istilah itu punya makna tersendiri di kalangan para ulama. Nah, itu kira-kira. Baik, ada lagi? Sepertinya cukup, Ustadz. Cukup? Siapa yang tak hadir? Hadir semua ini? Hadir, Ustadz. Baik. Kapan lagi kita lanjutkan?